Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita bersama-sama akan beribadah melalui online. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan pengumuman berikut ini. Fellowship PBMCC diadakan hari ini, Minggu 18 April, pukul 5.30 sore melalui aplikasi Zoom dengan tema My Identity is Integrity. Ibadah onsite akan dimulai kembali pada minggu depan, pada tanggal 25 April 2021, pukul 11 pagi di Mall GTC dengan jumlah yang terbatas. Dan ibadah onsite ini akan dilakukan live streaming melalui YouTube. Doa puasa bersama diadakan pada tanggal 13 April sampai 12 Mei 2021. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Sunday Service Online untuk sementara waktu dilaksanakan melalui channel YouTube dan Zoom. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada minggu kedua oleh Pendeta Isaac Moses dan minggu lainnya akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo. Harap menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon atau WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabto Edi Roharjo. Gembala dan seluruh jemaat GBMCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa.
Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kami sudah terima mujizat yang terbaik dari Tuhan. Kami mau terus bersyukur, sebab karya-Mu sempurna atas kami. Dan biarlah dari hati ini Tuhan, kami mau naikkan segala sembah kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti, Kau tinggalkan diriku. Dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu
kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agung dan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agung dan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Sungguh kasih-Mu yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan
kasih buat mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu, ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shanayana lama 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 yaso. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih karunia-Mu. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, lama-lama ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari semua yang bersuka cita hari ini, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dia Allah penembus dalam hidup setiap kita. Dan semua kita yang siap untuk diberkati hari ini, sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari katakan sekali lagi dengan iman-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan,
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, situ pasti mujizat terjadi. Hati kami bersuka cita, sebab kami sudah menerima yang besar dalam hidup kami. Keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kau yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, sama-sama dengan segenap hatimu angkat pujian ini. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, kami bawa di setiap langkah. Dengan iman katakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya dalam hidupmu mujizat Tuhan pasti terjadi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Shalom semuanya yang ada di rumah-rumah yang saat ini masih Tuhan izinkan beri kesempatan untuk kita dalam ibadah. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena kasih Tuhan. Sehingga hari ini kita masih bisa menikmati untuk terus memuji dan menyembah Tuhan dan mendapatkan tuntunan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita menerima isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, dan kemauan Tuhan buat hidup kita untuk mengawali bulan April ini. Kita sedang mengingat tentang kebangkitannya. Dia sudah mati di atas kayu salib. Kita peringati Paskah. Dan hari ini kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang tidak hanya mati di atas kayu salib, tapi juga bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Banyak nabi, banyak rasul yang mereka mati dan tidak bangkit. Tetapi kita punya Yesus Kristus yang mati dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Karena Dia bangkit dan kembali ke rumah Bapa di surga yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan kasih setiamu, kasih karuniamu, sehingga hari ini kami semua ada dalam ibadah. Urapi kami semua, baik hambamu juga semua kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Maka biarlah pengurapan itu yang membuat kami diberkati dengan pikiranmu, diberkati dengan isi hatimu, diberkati dengan keinginanmu Tuhan, dengan tujuanmu. Di dalam nama Yesus
Mari Tuhan kami siap. Haleluya. Mari kita yang siap katakan bersama-sama. Amin. Nah, saudara-saudara, kita masih ada dalam pandemi. Di dalam pandemi ini kita masih ada dalam kebiasaan kita. New normal, yaitu kita tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan tetap untuk tidak sering-sering dalam mobilitas, bahkan ada di dalam kerumunan-kerumunan. Sekalipun saudara dan saya sudah vaksin. Saya sudah vaksinasi yang pertama dan yang kedua pada tanggal 10 bulan Maret kemarin. Nah saudara, tetapi tetap kita harus dalam protokoler pemerintah kita. Karena masih banyak yang belum divaksin dan kita tetap hidup di dalam bersama dengan virus-virus itu. Saya berdoa kita semua tetap menjadi pemenang. Saudara dan saya tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan. Nah saudara, mari kita dalam Paskah ini kita mengingat kembali betapa Tuhan kita oleh karena kasih setianya, oleh karena kasih Dia, maka Dia datang ke dunia. Untuk apa Dia datang ke dunia? Yaitu Dia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bagaimana Dia harus menyelamatkan kita? Untuk kita bisa masuk di surga yang tidak ada dosa di sana. Maka harus ada kata yang bernama pengampunan. Dan untuk sebuah pengampunan inilah, maka Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia mau menepati perintahnya, menepati janjinya, yaitu Dia menggantikan korban darah, korban sembelian, yaitu domba yang tidak bercacat celah. Untuk Dia mau mati di atas kayu salib, menjadi manusia yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa, untuk korban persembahan pendamaian bagi saudara dan saya yang berdosa, yang penuh dengan kekilafan, yang tidak mungkin bisa melakukan satu hal, yaitu mengampuni diri sendiri, untuk menyucikan diri sendiri, kecuali oleh pencipta kita, oleh Tuhan yang mengadakan kita ada di dunia ini, yang Dia sudah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, iman saudara dan saya tidak menjadi sia-sia. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit pada hari yang ketiga, maka sia-sialah iman orang Kristen. Sia-sialah saudara dan saya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kita semua anak Tuhan hari ini bersuka cita pada hari Minggu ini, dalam minggu yang menyukacitakan hati kita. Karena apa yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus itu menyatakan bahwa Dia Tuhan ketika Dia bangkit pada hari yang ketiga dan disaksikan oleh para muridnya, disaksikan oleh orang-orang percaya yang mencatatkan dalam firman Tuhan. Nah hari ini mari kita akan belajar teladan-teladan Tuhan Yesus di masa pandemi ini. Mari kita akan belajar apa yang dikerjakan Tuhan ketika datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita punya tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, mari kita akan baca dari Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5 dikatakan begini: hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam ayat ini kita akan bisa tidak usah menafsirkan yang banyak hal, tetapi kita bisa langsung cerna bahwa kita ada perintah supaya kita dalam hidup kita ini bersama-sama dengan orang lain menaruh pikiran, menaruh perasaan, menaruh pikiran yang seperti apa dan menaruh perasaan seperti apa, yaitu dikatakan dalam kitab ini adalah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam siapa? Kristus Yesus. Artinya Kristus Yesus, Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan, maka itu menjadi senter bagi kita dalam kita hidup di dunia ini, menjadi panutan ketika kita ada di dunia ini, menjadi tuntunan bagaimana kita harus hidup dengan memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan ketika ada di dunia ini. Saudara, mari kita lihat. Tentunya di hari Paskah ini kita mengingat bagaimana ketika Tuhan Yesus
mengawali di Taman Getsemani. Sebelum dia berjalan dalam siksaan sampai ke Bukit Golgota di atas kayu salib. Lalu dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dirasakan Tuhan, itu juga yang Tuhan inginkan supaya ada dalam kehidupan kita. Saudara, ketika di Taman Getsemani, mari saudara perhatikan. Di dalam doanya, Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Sampai 3 kali di dalam Lukas dikatakan, kalau boleh, lalu biarlah cawan ini berlalu, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Bahkan di dalam Matius, di dalam doa, ketika murid-muridnya bertanya bagaimana kami harus berdoa, salah satu kalimatnya dikatakan adalah, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Saudara, Tuhan Yesus ingin mengajarkan satu hal, ingin mengajarkan hal-hal yang dia pikirkan dan dia rasakan ketika dia berkata, kalau boleh, cawan penderitaan ini. Dia tahu bagaimana rasa sakitnya dikhianati oleh Yudas Iskariot, muridnya. Dia tahu bagaimana dia untuk sampai untuk menebus, menjadi tempat pengampunan dosa dan menebus dosa umat yang percaya kepadanya, maka harus ada darah yang tercurah dalam kehidupannya. Dan di atas kayu salib itulah dia harus mati. Sebagai manusia, ini yang harus menjadi teladan kita. Tentunya dia gemetar, tentunya dia takut. Dia tahu penderitaannya seperti apa. Dia tahu cawan yang harus dia terima dalam kehidupannya. Maka dia berdoa kepada Bapa, kalau boleh lalu cawan ini. Tetapi kalimat yang mengakhirinya, kehendak-Mu-lah yang jadi, itu harus menjadi teladan saudara dan saya. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa yang namanya mengalahkan ego, mengalahkan keakuan. Saudara, sebagai Tuhan, dia bisa melakukan apapun, dia bisa melakukan apapun, juga cara untuk mengampuni dosa. Tetapi kita tahu dalam perjanjian lama, dia sudah mengadakan perjanjian, dia sudah memberikan cara bagaimana supaya orang diampuni dosanya, yaitu orang harus datang dalam penyembahan untuk mengorbankan, harus ada daging yang terbelah dan darah yang tercurah, dan daging yang terbelah itu harus dari binatang yang sempurna, domba dan lain sebagainya, yang sudah menjadi ketentuan bagi orang-orang Israel pada zaman itu. Bagi umat Tuhan yang percaya pada saat itu. Nah saudara, dia harus menggenapi itu semua. Dia harus menggenapi itu semua. Dia tidak mungkin dengan cara lain. Maka hari ini kita belajar bagaimana mengalahkan ego itu. Ada pilihan cara lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan setia terhadap perkataannya. Dia contoh yang sempurna. Manusia yang penuh dengan integritas, yaitu memegang janjinya, memegang perkataannya, untuk dia melakukannya sekalipun itu berkorban. Dia harus mengalahkan ego, mengalahkan keakuannya. Saudara, hari-hari ini pelajaran yang pertama. Di tahun integritas ini, maka saudara akan diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Pilihan A, pilihan B. Pilihan A mungkin menyenangkan keinginanmu, tetapi pilihan B adalah menyenangkan hati Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Mungkin pilihan A akan menyenangkan hatimu, pilihan A akan menguntungkan kehidupanmu, tetapi engkau harus setia kepada pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihan B,
hari-hari ini untuk menjadi orang yang berintegritas. Pilihanmu itu akan membuktikan. Pilihanmu itu akan mengarahkan untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Saudara di Taman Getsemani ketika berdoa, maka yang kedua dia juga mengajarkan kepada kita bukan hanya bagaimana kita mengalahkan ego untuk kita memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi juga kita belajar bagaimana untuk mengalahkan ego itu kita harus merendahkan hati. Tuhan Yesus contoh yang sempurna. Dia Tuhan, Dia empunya surga dan dunia. Dia pencipta dunia dan pencipta saudara dan saya serta seisi dunia ini. Dia bisa lakukan apa saja untuk dunia dan isinya. Tapi dia mengosongkan diri, datang ke dunia. Dari yang tidak terbatas menjadi yang terbatas, hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Itu perlu yang namanya kerendahan hati. Dia tinggalkan surga, datang ke dunia. Oleh karena besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk saudara dan saya. Itu perlu kerendahan hati. Bagaimana dia datang di dunia, dia harus ada di kandungan Maria, dibesarkan dalam keluarga Yusuf, baru melayani, setelah itu mati di atas kayu salib. Begitu panjang proses, seperti manusia layaknya dia berproses. Itu juga perlu kerendahan hati. Saudara, hari-hari ini catat, di tahun integritas ini pasti ini yang akan menjadi ujian. Kerendahan hati kita. Siapakah kita ketika manusia lain tidak melihatnya? Saudara dan saya harus buktikan kerendahan itu, kerendahan hati itu, karena itu tidak terlihat, karena itu sikap hati. Yang ketiga, saudara, kita melihat di Taman Getsemani ketika dia berdoa, bukan hanya di atas kayu salib dia melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibkan, yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi di Taman Getsemani ketika dia berdoa, saudara, kita melihat betapa sakitnya orang yang dikhianati. Betapa sakitnya orang yang dikhianati. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, sebetulnya dia tidak mau hal itu terjadi. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita semua tentunya tidak mau dikhianati. Bahkan juga tidak mau terjadinya pandemi COVID ini yang menyusahkan saudara dan saya. Tetapi mari ketika kita hidup dalam kerendahan hati, saudara akan menemukan pelajaran yang luar biasa. Orang yang rendah hati, yang tidak sombong, yang akan mengalahkan kota. Saudara dan saya, ketika merendahkan hati, Tuhan yang akan tinggikan. Sehingga Yesus, tidak ada nama di dunia ini selain nama Yesus yang dimuliakan. Yang lebih daripada itu tidak ada. Saudara dan saya, di tahun integritas ini, ketika mau memilih untuk merendahkan hati kita, tidak selalu mempertahankan posisi kita, tidak selalu mempertahankan ego kita, tidak selalu mempertahankan kekerasan hati kita, tidak selalu mempertahankan kekerasan pikiran kita, tapi kita mau mengosongkan diri. Sekalipun terlihat kalah, kita merendahkan hati. Sekalipun terlihat tidak berdaya, sekalipun terlihat rugi, tapi sesungguhnya Tuhan sedang membawa engkau naik untuk dari satu tangga kepada tangga yang lain, untuk dimuliakan oleh Tuhan. Yang keempat, ada contoh yang luar biasa. Yesus berdoa di Taman Getsemani ini. Perhatikan, Tuhan tidak mengejar posisi, tapi dia sedang mengejar fungsi. Mari hari-hari ini di tahun integritas ini,
Kita belajar dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam pelayanan kita. Mari perhatikan satu hal. Yang keempat, kita harus mengejar fungsi, bukan posisi. Saudara, banyak di dunia ini ingin mengejar posisi yang terbaik, posisi yang terhormat, posisi yang punya kuasa. Bahkan dia mau berkorban apa saja untuk demi posisi ini. Dia mau melakukan apa saja, kalau perlu berbohong, kalau perlu habis uangnya, hartanya untuk membayar orang supaya posisi itu dia dapat. Saudara, hari-hari ini kita belajar di tahun integritas, di tahun 2001 ini. Saudara, anak-anak Tuhan yang diajar oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kejar fungsi itu. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, bukan hanya untuk menjadi raja segala raja, tetapi dia karena begitu besar kasih Bapa itu, maka dia punya fungsi di dunia ini untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Untuk saudara dan saya itu bisa diselamatkan dan masuk surga bagi siapa yang percaya. Saudara, luar biasa. Pelajaran Yesus di Taman Getsemani, kalau dia kejar posisi, dia tinggalkan fungsi itu untuk menyelamatkan. Tapi ketika dia berkata, jadilah kehendakmu, maka dia sedang mengajarkan saudara dan saya untuk mengejar fungsi. Kalau hanya sekedar mengejar posisi, dia Tuhan yang tidak terkalahkan, dia Tuhan yang tidak bisa direndahkan, dia Tuhan yang luar biasa. Maka dia akan berdoa hanya sampai kepada, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi ketika dia berdoa, dia tutup dengan doa, jadilah kehendakmu. Karena dia tahu, karena dia ingin berfungsi sesuai dengan tujuan Bapa, menjadi juru selamat saudara dan saya. Saudara, sekarang kita akan mengingat bahwa dia pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia bangkit. Saudara, untuk ini mari kita akan baca Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini perkataan Paulus, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, saya ulang, ini perkataan Paulus yang berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia tinggalkan masa lalunya, dia tinggalkan posisinya, dia ingin menjadi fungsi dipakai Tuhan. Dia tinggalkan kenyamanannya untuk dia menerima kerugian-kerugian yang luar biasa untuk ukuran dunia, untuk supaya mengejar fungsinya dia sebagai anak Tuhan di dunia ini. Maka Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, ini tanpa pergumulan, ini bukannya tanpa pergumulan. Bahkan kalau ayat ini saudara baca terus sampai ke bawah, saudara akan menemukan bagaimana ada dua dilema di dalam kehidupan, ada dua pergumulan di dalam Paulus. Kalau hidup di dunia, ada hal-hal yang menekan kehidupannya. Sebetulnya kalau dia sebetulnya pengen hidup bersama Tuhan Yesus di sorga, selesai. Dia tinggalkan dunia ini, selesai semuanya. Tetapi kalau dia harus hidup di dunia, dia pastikan perkataan ini, bagiku bekerja memberi buah. Dengan kata lain dia berkatakan, bagiku bekerja untuk menjadi berkat. Bagiku bekerja untuk tidak hanya sekedar menerima gaji, menerima kenyamanan, menerima kenikmatan, menerima posisi dan lain sebagainya. Tetapi bagi Paulus bekerja itu untuk bekerja memberi buah baginya. Artinya
kehidupannya, apa yang dia hasilkan, itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan satu kalimat yang mewakili ini semua adalah Tuhan memberkati untuk supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kebangkitan Tuhan untuk memposisikan saudara dan saya itu pada posisi menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang garam. Bahkan dalam perikop ini, dengan apa kalau garam itu sudah tidak asin? Itu bagiannya hanya diinjak-injak orang. Tuhan mau ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya di dalamnya, maka hidupmu bukan hanya diberkati, hidupmu bukan hanya nyaman, hidupmu bukan hanya pada posisi yang luar biasa, hidupmu harus menjadi berkat. Semakin hari harus menjadi semakin luar biasa, semakin banyak orang. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhatuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan, semua aktivitasmu. Engkau berhasil. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Biar melalui engkau banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara.
biar terus hidup berkemenangan. Amin.